Retakan, retakan. Suara renyah datang dari tubuh Long Yufeng. Bekas luka dari pedang menyapu seluruh tubuhnya. Tidak, Long Yufeng merasakan tubuhnya dipotong menjadi dua bagian dan meraung ketakutan. Perlombaan naga, mati. Wang Xian mencabut bekas luka dari pedang dan meraih tubuhnya dengan cakar naganya. Baut petir di tubuhnya mulai menghilang dengan cepat dan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan tubuhnya ke dalam sarang induk. Long Yufeng telah bergabung dengan Sekte Taois Dewa Willow untuk waktu yang lama. Tidak ada daun yang jatuh di tubuhnya, juga tidak ada simbol petir aneh di tubuh Long Yufeng. Mendesis. Pada saat ini, ketika semua orang melihat bahwa Long Yufeng dibunuh oleh Wang Xian, mereka sangat terkejut. Mereka menatapnya dengan heran. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Long Yufeng sudah mati. Di bawah serangan Wang Xian, dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Bunuh instan. Pembunuhan instan total. Kekuatan yang menakutkan seperti itu. Kamu benar-benar berani membunuh orang dari ras naga kita. Anda benar-benar berani membunuh kakak senior Long Yufeng. Wang Xian, kamu mencari kematian. Kamu mencari kematian. Di belakang, seorang lelaki tua melebarkan matanya dengan tak percaya saat dia meraung kaget dan marah. Wang Xian itu sebenarnya berani membunuh anggota ras naga mereka. Kunci mata naga. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia menoleh dan melihat rantai muncul di sekitar mereka seketika. Rantai yang menakutkan itu menyegel area ruang. Apa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua itu melihat rantai yang muncul di sekelilingnya dan merasakan bahwa ruang itu tertutup. Matanya dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan saat dia berteriak keras. Di sekelilingnya, hampir 10 murid ras naga juga terkejut. Mereka menelan ludah dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena kami telah bergerak, kami secara alami akan membunuh semua orang dari ras naga Anda. Bagaimana menurutmu? Wang Xian memandang sekelompok orang dari suku naga dan mencibir. Kamu, beraninya kamu, beraninya kamu. Mendengar kata-katanya, tubuh mereka gemetar. Apakah Wang Xian ini mencoba membuat musuh dari suku naga? Ini terlalu gila. Hanya karena ancaman panjang Zaitian, Wang Xian akan menghancurkan semua orang dari suku naga. Kami salah tentang Wang Xian itu. Dia tidak sombong. Itulah sifatnya. Gila. Saat Long Zaitian mengancam, dia langsung menyerang. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Tidak heran dia bisa mendapatkan bekas luka pedang yang diperoleh Numinous Tracer. Long Yufeng, yang berada di puncak alam Kaisar Surgawi, terbunuh seketika. Kali ini, Long Zaitian menendang papan keras. Selama periode waktu ini, Long Zaitian sangat sombong dan sombong di Sekte Taois Dewa Willow kami. Sekarang dia telah bertemu dengan orang yang kejam, apakah kalian berpikir bahwa Wang Xian benar-benar memusnahkan ras gunung es? Kekuatannya terlalu kuat. Di sekitarnya, semua orang memandang Wang Xian yang melayang di udara dengan angkuh. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Terlepas dari apakah Anda seorang kaisar ilahi puncak atau ras favorit surga, saya secara alami akan memusnahkan Anda jika Anda memprovokasi saya. Ini membuat mereka mengingat kata-kata Wang Xian, gunung es telah dimusnahkan. Banyak orang tidak mengingat kata-katanya barusan. Sekarang, sepertinya itu sangat mungkin benar. Di sekitar peti mati Kaisar Ilahi Gemini, kakak laki-laki Junzi, sesepuh yang memegang pohon dewa yang aneh, dan sesepuh dari ras kerangka semua melihat sosok itu dengan ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menahan serangan yang begitu mengerikan. Wang Xian, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Kamu benar-benar berani menghancurkan tubuhku. Kamu benar-benar berani membunuh orang dari ras naga kami. Tunggu dan lihat saja. Tunggu dan lihat saja, kamu akan diburu oleh ksatria semesta dari ras naga kita. Pada saat ini, suara yang sangat keras dan marah datang dari samping. Semua orang menoleh dan melihat kepala naga Zaitian yang dilindungi oleh simbol petir. Diam. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia mengayunkan cakar naganya. Ledakan. Kekuatan hisap yang mengerikan datang dari mulutnya. Aku, naga Zaitian, bersumpah akan mengambil kepalamu dalam waktu setengah tahun. Aku akan menggiling tulangmu dan menyebarkan abumu. Long Zaitian berteriak keras saat dia merasakan kepalanya terbang dengan cepat. Simbol petir di atas kepalanya berkedip dengan kilau. Kepalanya perlahan menghilang. Baiklah, giliran Anda. Wang Xian tersenyum tipis dan berbalik untuk melihat orang-orang lain dari suku naga. Tidak, jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami.
Mari kita pergi. Mari kita pergi. Berdengung. Berdengung. Dari 9 orang itu, 3 orang mengambil daun-daun yang berguguran dan lari ketakutan. Namun, 6 dari mereka berteriak putus asa. Tata, Wang Xian berjalan mendekat dengan ekspresi mengejek dan menjulurkan cakar naganya. Menabrak, rantai mengikat mereka dan terbang menuju cakar naga. Tidak, Senior Junzi, selamatkan kami, selamatkan kami. Seorang murid memanggil kakak laki-laki Junzi untuk meminta bantuan. Ketika kakak laki-laki Junzi mendengar itu, sudut mulutnya berkedut. Dia adalah orang yang baik, tapi dia tidak bodoh. Wang Xian ini jelas ingin membunuh kalian semua. Terlebih lagi, dia telah membentuk permusuhan yang mematikan dengan ras naga. Jika dia bergerak, bukankah itu berarti dia harus berdiri di sisi perlombaan naga? Dia bisa berkultivasi ke puncak alam kaisar ilahi. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti ini? Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya, dan gelombang energi destruktif menyelimuti tubuh mereka. Vitalitas mereka dengan cepat menghilang. Setelah membersihkan ras naga, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Semua orang dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, dan mata mereka bersinar dengan hormat. Di mata mereka, Wang Xian ini terlalu kejam. Wang Xian menangkupkan tangannya ke arah mereka dan pergi. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat punggungnya menghilang. Sudah ada 17 murid dari Sekte Taois Dewa Willow yang telah mati di tangannya. Seorang pria parubaya berkata dengan santai. 17 murid dari Sekte Taois Dewa Willow telah terbunuh dalam waktu singkat. Dan mereka telah mati di tangan orang yang sama dan murid yang sama dari Sekte Taois Dewa Willow. Itu terlalu kejam. Bekas luka pedang dan pedang adalah sejenis harta spiritual yang diperoleh. Setelah batu giling 5 elemen menyerap Frost Divine Sword dan bekas luka pedang, itu pasti akan memiliki kekuatan ofensif dari ksatria alam semesta. Wang Xian terbang menuju pintu keluar dengan suasana hati yang baik. Setelah mendapatkan bekas luka bilah dan pedang, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa batu gilingan 5 elemen akan mencapai terobosan besar. Selain itu, Wang Xian baru saja mengetahui bahwa karena batu kilangan 5 elemen termasuk dalam 5 atribut, ketika ia menyerap harta spiritual yang diperoleh, ia juga dapat menyerap karakteristik khusus dari harta spiritual yang diperoleh ini. Penyerapan ini juga dapat dianggap sebagai perpaduan dari batu kilangan 5 elemen dan harta spiritual yang diperoleh. Roh di dalam harta spiritual yang diperoleh menjadi bawahan dari 5 naga ilahi di dalam batu kilangan 5 elemen. Setelah menyerap Numinous Tracer yang diperoleh, 5 elemen Millstone dapat melepaskan karakteristik dan kekuatan dari Numinous Tracer yang diperoleh. Ini adalah alasan mengapa Five Elements Millstone melepaskan pedang Dewa Es yang dapat membekukan dunia. Jika Five Elements Millstone menyerap lebih banyak harta Numinous yang diperoleh, atau bahkan memperoleh harta karun tertinggi dan harta karun Numinous bawaan di masa depan, bukankah itu dapat melepaskan semua jenis serangan yang menakutkan? Sekelompok saudara dan saudari senior telah lama berada di kerajaan ilahi Gemini. Saya ingin tahu apakah mereka telah mendapatkan harta karun di dalamnya. Saya mendengar bahwa ada harta di tingkat harta spiritual yang diperoleh. Saya ingin tahu siapa yang akan mendapatkannya. Ada kemungkinan bagi kakak senior Long Yufeng untuk mendapatkannya. Lagi pula, di Sekte Taois Dewa Willow, ras naga sangat kuat. Khususnya, Tuan Muda Long Zaitian juga tidak lemah. Dia memiliki banyak harta. Itu sulit dikatakan. Kakak senior kita Junzi juga sangat kuat. Kakak laki-laki dari ras kerangka itu juga sangat misterius. Kekuatannya tak terduga. Di luar kerajaan ilahi Gemini, sekelompok lebih dari 1000 murid berkumpul di luar dan berdiskusi dengan rasa ingin tahu. Kelompok saudara dan saudari senior sudah berada di dalam selama lebih dari sehari. Mereka sangat penasaran dengan situasi di dalam. Sayangnya, mereka terlalu lemah. Mereka tidak dapat bersaing dengan kelompok saudara dan saudari senior di dalam, jadi mereka tidak masuk. Seseorang keluar. Pada saat ini, seorang pria parubaya memandangi bangsa dewa dan berkata dengan heran. Sepertinya itu Wang Xian. Kenapa hanya dia yang keluar? Dia pasti sudah lama diusir oleh Mu Feng, Long Zaitian, dan yang lainnya. Haha, kakak dan adik senior kita mengalami banyak kesulitan untuk mengejar binatang buas di sekitarnya ke negara dewa. Dia hanya duduk santai dan menikmati hasil kerja kerasnya. Bagaimana bisa begitu sederhana? Itu sangat mungkin. Saudara dan saudari senior lainnya tidak datang. Mungkin saja mereka mengejarnya. Lagi pula, orang ini tidak memiliki reputasi yang baik di Sekte Dewa Willow kita. Beberapa orang melihat sosok itu dan berdiskusi dengan lembut. Wang Xian berjalan keluar dari kerajaan ilahi Gemini.
Dia mendengar diskusi di luar dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Semuanya, bolehkah saya bertanya siapa murid dari ras naga? Wang Xian melihat sekeliling dan mengarahkan pandangannya pada seorang pria muda. Pria muda itu sedikit terkejut ketika mendengar pertanyaannya yang tiba-tiba. Kami dari ras naga, mengapa? Di depan, beberapa pemuda parubaya menatap Wang Xian dan menjawab dengan dingin. Salah satunya adalah orang yang menghentikan Wang Xian saat dia masuk. Pada saat ini, sudut mulut pemuda itu sedikit melengkung saat senyum tipis muncul di wajahnya. Ah, tidak apa-apa. Aku akan mengirim kalian dalam perjalanan. Wang Xian berkata dengan samar sambil melambaikan tangannya. Ledakan, serangan mengerikan tiba dalam sekejap. Energi yang dimusnahkan menyapu tubuh mereka. Mereka berempat jatuh ke tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Wang Xian melirik dan terbang ke depan. Mendesis. Apa yang dilakukan Wang Xian itu? Apakah dia tahu apa yang dia lakukan? Dengan lambaian tangannya, dia membunuh murid-murid ras naga di Sekte Taois Dewa Willow. Ini. Apakah dia tahu bahwa mereka adalah ras naga? Salah satu penguasa di Bima Sakti. Apakah dia mencari kematian? Semua orang menelan ludah mereka dan melihat mayat-mayat itu dengan kaget. Lihatlah ai alam semesta. Ada berita bahwa ras gunung es telah dimusnahkan. Pada saat ini, suara kaget lainnya terdengar. Ras gunung es telah dimusnahkan. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka mendengar ini. Beberapa orang mengeluarkan ai mereka dan segera mencari informasi tentang ras gunung es. Ketika dia melihat berita ras gunung es dimusnahkan, matanya membelalak. Siapa yang memusnahkannya? Apakah itu terkait dengan Wang Xian itu? Sementara para murid Sekte Taois Dewa Willow berdiskusi dengan takjub, tidak lama kemudian, murid Sekte Taois Dewa Willow berjalan keluar dari Kekaisaran Ilahi Gemini. Ketika semua orang mengetahui bahwa Wang Xian dengan santai membunuh beberapa murid lain dari ras keturunan naga, mereka menarik napas dalam-dalam. Wang Xian ini ingin membuat musuh dari ras keturunan naga. Ketika para murid di luar mengetahui tentang situasi di dalam, mereka melebarkan mata dan mengungkapkan ekspresi heran. Ketika para murid di dalam mengetahui bahwa ras gunung es telah dimusnahkan, mereka juga sangat terkejut. Mereka sangat jelas tentang kekuatan ras gunung es. Sekarang, mereka benar-benar dimusnahkan. Apakah itu dilakukan oleh Wang Xian sendirian, atau apakah dia memiliki latar belakangnya sendiri? Memusnahkan ras tingkat domain yang kuat adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ras utama di alam semesta. Pemimpin klan, semua murid kami di Sekte Taois Dewa Willow terbunuh, kecuali Tian dan 3 murid yang telah jatuh daun dan kembali. Pada saat yang sama, di sebuah istana besar di sebuah pulau besar di tepi Bima Sakti, seorang lelaki tua melapor ke sosok dengan ekspresi malu. Seluruh tubuh sosok itu diselimuti kabut ungu dan dia duduk di singgasana binatang besar. Di langit, sebuah kepala yang terlihat seperti kepala naga tergantung. Di sisi kanan bawah, ada seorang pemuda. Pria muda itu sangat lemah dan wajahnya dipenuhi kebencian. Kakek, dia mengambil Lei Yu saya dan saya hampir terbunuh. Kakek, bunuh dia. Anda harus membunuhnya. Long Zaitian berdiri di bawah dan mengepalkan tinjunya. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Kali ini, tidak hanya tubuh fisiknya yang hancur, tetapi yang lebih penting, 2 Lei Yu miliknya dibawa pergi. Baginya, ini adalah harta yang sangat berharga. Seluruh ras naga mereka tidak memiliki banyak Lei Yu. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Wang Xian itu tidak sesederhana kelihatannya. Ras gunung es dimusnahkan. Seharusnya orang-orangnya yang melakukannya. Sebuah suara datang dari sosok ilusi yang diselimuti awan ungu di atas panggung. Itu dipenuhi dengan rasa dingin. Setelah kami memiliki pemahaman yang jelas tentang kepercayaannya, kami akan memusnahkannya dan mereka yang terkait dengannya. Setelah jeda, sosok ilusi yang diselimuti awan ungu terus berbicara. Ya, penatua di bawah mengangguk dan berjalan keluar dengan hormat. Pulihkan kekuatanmu dulu. Anda tidak perlu bertanya tentang hal lain. Sosok yang diselimuti kabut ungu itu bergerak dan berbicara kepada Long Zaitian. Ini kakek. Long Zaitian membuka mulutnya dan tidak bertanya lagi. Dia berjalan keluar dengan wajah murung. Saat ras naga sedang mencari informasi tentang Wang Xian terbang dengan cepat di Bima Sakti dengan senyuman di wajahnya. Ada 2 kabar baik. Iblis-iblis berkaki 8 telah mengumpulkan semua harta dan sumber daya dalam balapan Ice Mountain. Dia juga telah menemukan pembeli untuk semua hewan peliharaan perang di tangannya. Dengan sumber daya dari seluruh ras gunung es dan sumber daya yang telah dia jual kepada binatang buas bersayap kura-kura, itu cukup untuk meningkatkan kekuatannya.
Setelah terobosan saya dan mayat para ahli ras gunung es, Istana Naga akan sebanding dengan ras dasar di alam semesta. Saya dapat mengirim murid Istana Naga ke Bima Sakti untuk segera berburu binatang buas untuk meningkatkan diri. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dengan lambaian tangannya, kapal pet perang Istana Abadi muncul di depannya. Dia mendarat di atasnya dan dengan cepat terbang ke arah benua perak. Pada saat yang sama, reputasi pet perang Istana Abadi di area AI alam semesta, Bima Sakti, benar-benar terguncang oleh penjualan pet perang Kaisar Ilahi tahap puncak. Pet perang Kaisar Ilahi tingkat puncak, konsep macam apa itu? Ini adalah ranah pakar ras tingkat domain puncak. Sekarang, hewan peliharaan perang Istana Abadi benar-benar menjual hewan peliharaan perang dengan level seperti itu. Ini belum pernah terjadi di wilayah Bima Sakti selama puluhan juta tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa hewan peliharaan pertempuran Istana Abadi ini benar-benar akan menjual Dewa Puncak Kaisar Pertempuran Pet. Hewan peliharaan pertempuran Kaisar Dewa Puncak. Ini pasti hewan peliharaan pertempuran tingkat atas di Bima Sakti kita. Ini jauh lebih kuat daripada beberapa tunggangan Yalong biasa. Latar belakang seperti apa yang dimiliki hewan peliharaan pertempuran Istana Abadi ini? Bahkan belum setahun sejak kemunculannya di Bima Sakti kita, namun dia sudah menjual hewan peliharaan pertempuran level seperti itu. Ras kuat mana yang ada di belakang mereka? Kekuatan yang kuat apa? Di AI alam semesta, beberapa bulan yang lalu, hewan peliharaan pertempuran Istana Abadi sudah terlihat oleh banyak orang. Ketika mereka melihat berita tentang hewan peliharaan pertempuran baru yang dijual, hal itu menyebabkan kegemparan. Itu adalah puncak God Emperor Battle Pet. Kali ini, ras tiga kaki memiliki keberuntungan yang lebih baik dan memperoleh hak untuk membeli pet pertempuran Kaisar Dewa Puncak ini. Hahaha, Yan, tidak buruk, tidak buruk. Kali ini, tanganmu cepat. Hewan peliharaan pertempuran ini milik kita. Saat ini, di depan benua Wang Yin, lebih dari 10 sosok pendek melayang di langit di atas Bima Sakti. Seorang lelaki tua di tengah tersenyum dan menepuk kepala seorang wanita, tertawa terbahak-bahak. Ini keberuntunganku yang lebih baik. Wanita itu tersenyum, wajahnya penuh kegembiraan. Di daerah sekitarnya, beberapa orang melihat 10 orang dari ras tiga kaki, dan mata mereka menunjukkan ekspresi hormat. Ini terutama terjadi pada penatua berambut putih pendek di tengah. Dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik di puncak Bima Sakti. Dia di sini. Pada saat ini, seorang ahli dari ras tiga kaki melihat kapal itu dan tersenyum. Ayo pergi. Pria tua yang memimpin itu bergerak dan segera terbang. Apakah ksatria alam semesta ada di sini? Wang Xian berdiri di kapal pet perang Istana Abadi dan memandangi sekelompok orang dari ras setinggi tiga kaki yang terbang dengan senyum di wajahnya. Setengah jam kemudian, transaksi selesai. Sejumlah besar batu suci muncul di tangan Wang Xian. Dia segera memasuki benua menatap perak dan menukar batu-batu suci ini dengan sejumlah besar sumber daya. Fiuh. Setelah menghabiskan 2 hari untuk membeli batu suci, Wang Xian kembali ke Istana Naga di wilayah Gunung Berapi Bima Sakti. Senyum muncul di wajahnya. Istana Naga, kami telah menukar beberapa sumber ras gunung es dengan pil obat, ramuan dewa, dan buah dewa. Di Istana Naga, Iblis berkaki 8 dan Wang Xian berjalan dengan penuh semangat. Dengan kehancuran ras gunung es, semua sumber daya telah dibawa. Wang Xian menerima sumber daya dari grup. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sumber daya untuk terobosan sudah cukup. Ayo kembali ke Istana Naga Utama. Dia berkata kepada Iblis berkaki 8 dan segera menghilang. Saatnya untuk meningkatkan. Ketika dia kembali ke Aula Raja Naga di Istana Naga Utama, Wang Xian mengeluarkan semua sumber daya dan segera menelannya. Sejumlah besar ramuan diubah menjadi Ki Naga, yang dengan cepat terakumulasi untuk menyambut transformasi. Pemimpin klan, kami tidak menemukan informasi apapun tentang Wang Xian itu. Dia seharusnya berasal dari daerah yang relatif jauh. Ketika Wang Xian meningkatkan kekuatannya, lebih dari 10 tetua berkumpul di ruang belajar di lokasi ras naga. Seorang tetua melaporkan dengan suara berat. Orang luar, kirim pemberitahuan yang diinginkan. Siapapun yang menemukan jejak Wang Xian itu akan melapor kepada kami, suku naga. Setelah konfirmasi, kami akan dihadiahi dengan artefak ilahi di puncak tingkat Dewa Surgawi. Pemimpin suku naga, yang memegang tulang binatang aneh di tengah, berkata dengan lemah. Pemimpin, kami pergi mencari supremasi suku berkabut dan memintanya untuk membantu kami menguncinya. Dia menolak kita. Seorang tetua di sampingnya berkata, itu normal baginya untuk menolak kami.
Tidak sesederhana yang kita bayangkan untuk bisa memusnahkan ras gunung es. Ras berkabut tidak ingin terlibat. Namun, naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal. Terlebih lagi, kami adalah naga. Selama dia masih aktif di Bima Sakti, kita bisa memusnahkannya. Pemimpin klan ras naga memegang tulang binatang di tangannya dan berkata dengan tenang. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Saya mendengar bahwa Wang Xian memiliki kekuatan seorang kaisar dewa puncak. Kecepatannya sangat aneh. Serahkan padaku ketika waktunya tiba. Seorang lelaki tua dengan tato naga dewa di wajahnya berbicara di sebelah kanan. Wajahnya benar-benar tertutup oleh tato naga ilahi, membuatnya terlihat sedikit ganas. Baiklah, pemimpin suku naga mengangguk. Tidak ada seorang pun di Bima Sakti yang berani melawan kita, suku naga. Apakah kalian melihat informasi tentang AI Universal? Perlombaan naga sebenarnya mengeluarkan perintah pencarian. Jika ada yang bertemu Wang Xian itu, mereka akan diberikan senjata ilahi di puncak alam Kaisar Surgawi. Ini terlalu murah hati. Tampaknya Wang Xian benar-benar membuat marah ras naga. Senjata ilahi di puncak alam Kaisar Surgawi. Ketika saatnya tiba, orang yang akan membunuh Wang Xian mungkin akan berada di level ksatria alam semesta. Itu sudah pasti. Kecuali dia bersembunyi di sekte Taois Dewa Willow kita dan Dewa Willow yang terhormat dapat melindunginya, selama dia aktif di Bima Sakti, dia pasti akan dihancurkan. Adik laki-laki Wang Xian juga tidak sederhana. Dia sangat misterius dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Ini tidak seperti Anda belum melihat kecepatan dia bergerak di kerajaan ilahi Kaisar Langit Gemini hari itu. Itu terlalu cepat. Ras naga mungkin tidak bisa menghancurkannya. Sulit untuk mengatakannya. Ras keturunan naga adalah ras dasar yang telah berdiri tegak di alam semesta kita selama miliaran tahun. Fondasi mereka sangat dalam. Seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi mereka untuk menghancurkan seorang ahli di puncak alam Kaisar Ilahi. Ketika para murid dari Sekte Taois Dewa Willow melihat berita ini, mereka tidak terlalu terkejut. Lagi pula, Wang Xian telah membunuh seorang ahli di puncak alam Kaisar Ilahi dari ras keturunan naga. Namun, mereka masih terkejut dengan kemurahan hati ras naga. Siapa yang tidak tergoda untuk melaporkan lokasi mereka dan mendapatkan senjata dewa di puncak Celestial Tirk? Murid Sekte Taois Dewa Willow sedang mendiskusikan apakah Wang Xian dapat disingkirkan dan berapa lama dia bisa bertahan. Mengaum. Di Istana Naga Utama di reruntuhan klan Mohan yang jauh, suara yang dipenuhi kekuatan naga mengguncang dunia. Di Istana Raja Naga, naga dewa dengan ukuran tubuh 50.000 meter dan memancarkan cahaya yang mendominasi bercokol di sana. Dari jauh, itu tampak seperti puncak gunung yang suci dan megah. Setiap sisik naga seperti batu giok yang telah merebut kekayaan dunia, memancarkan cahaya. Wang Xian perlahan mengangkat kepalanya. Itu sakral dan mengesankan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menaikkan level Anda ke level kelima dari Dewa Langit. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah memahami hukum naga ilahi, bayangan naga suci. Nama Wang Xian, ras Yin Yang 5 Elements Divine Dragon, kesatuan manusia naga. Level-level 5 Divine Emperor of the Void, bentuk ke-8 dari transformasi naga ilahi. Asal 1%, 99% diperlukan untuk terobosan berikutnya. Kemampuan supranatural memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Teknik transformasi Dewa Naga. Teknik tangkap jiwa, lampirkan roh. Teknik kunci mata naga, cakar naga 5 elemen, pemutusan alam yin yang, skala naga 8 tokoh, bayangan naga suci. Aspek 5 elemen penggilingan besar, negara naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga. Hukum kontrol logam, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap. Negara Dewa Istana Naga. Istana Naga tingkat 9. Anggota Istana Naga 1.034.450. Saya telah menembus ke tingkat ksatria alam semesta. Ini berarti Dewa Naga telah memasuki tahap dewasa. Mata naga Wang Xian berbinar dan dia tersenyum. Legenda Dewa Naga dewasa baru saja dimulai. Selamat Raja Naga karena berhasil menerobos. Di dalam Istana Naga, semua orang merasakan tekanan dan aura yang datang dari Istana Raja Naga, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Perdana Menteri Gui dan para pemimpin terbang mendekat dan berlutut dengan hormat di dalam Istana Raja Naga, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Matriark gadis peri klan Naga Peri dan beberapa tetua dipenuhi dengan kegembiraan.
Istana Naga memiliki kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta. Ini berarti bahwa garis keturunan naga ilahi klan naga bukan lagi seseorang yang bisa diintimidasi. Berdiri, Wang Xian tersenyum dan berubah menjadi wujud manusianya saat dia duduk di singgasana naga. Dia bertanya, bagaimana kemajuan beberapa pemimpin? Raja Naga, Aokitian dan yang lainnya membaik. Saya memperkirakan mereka akan dapat mencapai terobosan dalam 10 hari. Perdana Menteri Gui melaporkan. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya, dia menginstruksikan, suruh semua murid bersiap. Setelah mereka membaik, selesaikan semua masalah di sekitar reruntuhan Istana Mohan. Juga, Perdana Menteri Gui, kirim seseorang ke Bima Sakti untuk membuat beberapa persiapan untuk memasuki Istana Naga. Itu Raja Naga, Perdana Menteri Gui mengangguk. Kamu boleh pergi. Wang Xian melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah kepada mereka. Sekelompok pemimpin Istana Naga pergi. Wang Xian menutup matanya sedikit dan merasakan peningkatan kekuatannya. Kemudian, dia berdiri dan tubuhnya bergetar. Mengaum. Raungan rendah datang dari dalam tubuhnya. Bayangan naga ilahi muncul di sekelilingnya. Wajah bayangan naga ilahi, yang menyatu dengan cahaya sombong, tampak sedikit pucat. Dengan pemikiran, seluruh pantom naga ilahi dapat diperbesar dengan segera. Ini adalah kekuatan supernatural nomologis yang telah dipahami Wang Xian selama terobosannya kali ini, pantom naga ilahi. Tidak buruk, itu adalah metode serangan yang sangat kuat. Dia bergumam dan menggerakkan telapak tangannya. Dua bulu suci yang dikaitkan dengan guntur muncul di tangannya. Ini adalah bulu suci yang dia peroleh dari naga di langit. Dengan sedikit gerakan telapak tangannya, gelombang Dragon Ki dipelihara. Suara mendesing. Sayap suci yang baru jadi muncul di belakangnya. Dua bulu suci mendarat langsung di sayap suci yang baru jadi. Jejak kekuatan petir muncul di sayap suci. Namun, kekuatan petir terlalu lemah. Ada 49 bulu suci tipe angin dan 49 bulu suci tipe guntur. Saya masih kurang dari 47. Jika saya mengumpulkan semua bulu suci tipe guntur, apakah saya dapat memiliki 9 atribut? Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia benar-benar memiliki 9 atribut berbeda, perubahan apa yang akan terjadi? Apakah dia dapat mencapai peningkatan kualitatif dalam kekuatannya? Aku bertanya-tanya berapa banyak bulu suci tipe guntur yang ada di antara ras tipe naga. Wang Xian berpikir sendiri. Ketika dia membuka AI Universal dan melihat surat perintah penangkapan untuk ras tipe naga, dia tersenyum tipis. Mungkin ras tipe naga memiliki eksistensi yang lebih kuat darinya. Namun, tidak mudah untuk membunuhnya. Jika kamu ingin membunuhku, aku juga ingin memusnahkan ras nagamu. 3 balapan akan dimulai dengan Anda. Saat dia berbicara dengan lembut, dia bergerak dan tiba di formasi teleportasi. Dia diteleportasi ke Istana Naga di wilayah Gunung Berapi. Setelah itu, dia terbang menuju ke arah Sekte Taois Dewa Willow dengan kecepatan yang mengerikan. Dia akan memulai perang dengan ras naga. Dia harus membawa Rusa Misin ke Istana Naga untuk memastikan keselamatannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Wang Xian meninggalkan Istana Naga, dia berada di reruntuhan klan Mohan. Ada 18 benua di reruntuhan klan Mohan. Benua utama terletak di tengah. Saat itu, Wang Xian dan yang lainnya telah menjelajahi semua tempat di reruntuhan klan Mohan. Mereka juga menemukan sisa-sisa orang klan Mohan di benua utama. Itu sumbu. Menurut informasi yang diterima Wang Xian saat itu, ada 10 pembangkit tenaga listrik di puncak kerajaan Kaisar Langit di antara sisa-sisa orang klan Mohan. Mereka sangat kuat. Karena itu juga Wang Xian tidak menjelajahi benua utama klan Mohan. Namun, Wang Xian dan yang lainnya tidak menaruh perhatian pada sisa-sisa klan Mohan. Menurut pemahamannya, meskipun masih banyak sisa-sisa klan Mohan dan mereka sangat kuat, mereka terjebak di benua utama dan tidak bisa keluar. Kecuali jika ksatria alam semesta lahir. Namun, di benua mereka, sumber daya langka, dan kemungkinan seorang ksatria alam semesta dilahirkan sangat tipis. Di bawah peluang tipis seperti itu, langit di atas benua utama berubah. Di kota balas dendam klan Mohan, banyak orang yang selamat dari klan Mohan berlutut di tanah, wajah mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka menatap langit dengan mata membara. Seorang lelaki tua melayang di langit di atas mereka. Dia merentangkan tangannya, dan tubuhnya memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Seolah-olah seluruh dunia telah berubah warna karena dia. Karakter hitam muncul di belakangnya. Karakter melayang di udara, dan mereka tampak luar biasa. Hahaha, aku sudah menerobos. Aku akhirnya menerobos. Ras klan Mohan kita akan bangkit sekali lagi, hahaha.
Tawa gila keluar dari mulutnya. Karakter hitam terkondensasi menjadi kerangka hitam yang berputar di sekelilingnya. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Selamat pemimpin klan untuk menerobos. Selamat pemimpin klan untuk menerobos. Bangun kembali klan Mohan, bangun kembali kekuatan klan Mohan, hancurkan musuh, dan nyalakan kembali kejayaan klan Mohan. Bangun kembali klan Mohan, bangun kembali kekuatan klan Mohan, hancurkan musuh, dan nyalakan kembali kejayaan klan Mohan. Semua orang di bawah berlutut di tanah, mengangkat kepala, dan meraung dengan wajah gila. Sudah lebih dari 1 miliar tahun. Mereka membawa garis keturunan klan Mohan, membawa kebencian, dan menanggung kesulitan di benua kecil ini. Hari ini adalah hari di mana klan Mohan akan menghidupkan kembali kejayaannya. Sudah lebih dari 1 miliar tahun. Sudah lebih dari 1 miliar tahun, dan klan Mohan kami telah kembali. Haha. Pria tua di langit itu juga berteriak kegirangan. Dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan mata merah darahnya. Tetua, ikuti kami keluar dari benua ini dan rebut kembali wilayah kami. Beberapa detik kemudian, dia berkata perlahan. Ya. Di bawah, 9 lelaki tua itu bergerak dan segera terbang menuju puncak gunung. Mereka menyebut tempat itu sebagai puncak pemulihan. Saat salah satu klan mereka menerobos ke dunia ksatria alam semesta, mereka akan dapat membuka susunan dan berteleportasi. Weng weng weng. 10 angka tiba di Recovery Peak. Pemimpin-pemimpin negara sisa klan Mohan tampak bersemangat di depan pintu masuk. Dia melambaikan tangannya dan mendarat di atasnya. Arai yang sunyi senyap perlahan memancarkan cahaya. Weng, dia perlahan melangkah ke dalam barisan dan sosoknya menghilang. 9 tokoh lainnya mengikuti di belakang. Saat berikutnya, mereka tiba di atas menara langit. Ini reruntuhan klan Mohan kita. 10 prajurit dari klan Mohan berdiri di menara langit dan mengamati sekeliling mereka, mata mereka berkilat kegirangan. Pemimpin, ini dulunya adalah wilayah klan Mohan kami. Sekarang, sebagian telah ditempati oleh yang lain, dan sebagian berada dalam batasan yang kacau balau. Pembatasan ini sangat kuat, bahkan seorang kesatria mungkin tidak bisa memaksa masuk. Seorang lelaki tua melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Ambil kembali wilayah kita dulu. Menara langit dulunya adalah menara tempat para murid klan Mohan berlatih susunan. Sudah lebih dari 1 miliar tahun, namun belum rusak sama sekali. Lagi pula, ada beberapa nenek moyang yang kuat dari klan Mohan saat itu. Bahkan makhluk besar dari klan kerangka tidak bisa menghancurkan markas kita. Posisi di samping harus menjadi planet berjasa klan Mohan kita. Saya tidak berharap itu ditempati oleh sekelompok orang lemah. HMPH. 10 dari mereka berdiri di Menara Babel, mendesah dengan emosi di dalam hati mereka. Turun. Pemimpin yang selamat dari klan Mohan bergerak dan langsung muncul di langit di atas planet terdekat, mengukur planet di bawahnya. Kesembilan tetua segera mengikuti dari samping. Klan Mohan kami telah kembali. Kalian semua, segera tinggalkan planet kita. Salah satu tetua melihat ke bawah, menarik napas dalam-dalam, dan berkata tanpa ekspresi. Suaranya menyebar ke seluruh planet di bawah. Oh, apa? Bagaimana situasinya? Klan Mohan telah kembali. Astaga, apa yang mereka lakukan? Ras klan Mohan telah punah selama lebih dari 1 miliar tahun. Apakah mereka gila? Berpura-pura dari klan Mohan. Suara tiba-tiba itu menyebabkan semua orang di planet di bawah tercengang. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Beberapa orang memandang mereka seolah-olah mereka idiot. Klan Mohan, apakah Anda tidak melihat berapa lama klan Mohan telah dimusnahkan? Aku akan memberimu waktu 5 detik untuk segera meninggalkan wilayah kami. Beberapa suara memasuki telinga mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Pria tua itu menyipitkan matanya dan terus berbicara. Siapa kalian? Ini adalah wilayah Rasmang dari Qianhai. Jika kamu berani mengatakan omong kosong di sini lagi, berhati-hatilah dengan lidahmu. Seorang lelaki tua terbang keluar dari planet di bawah, tatapannya dingin saat dia menatap 10 orang yang melayang di udara. Mereka tidak memiliki sedikit pun aura ahli. Hehe, ras Laut Qian. Menarik. Karena kamu tidak akan pergi, maka kalian semua akan mati. Niat membunuh muncul di mata tetua klan Mohan. Dia melambaikan tangannya dan kain hitam muncul di kehampaan. Di bawah tubuhnya, itu langsung menutupi seluruh planet di bawahnya. Kain itu mengembang dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam beberapa detik, itu menutupi seluruh planet. Apa ini? Tidak bagus. Lelaki tua itu adalah ahli yang menakutkan. Di planet di bawah, ekspresi semua orang berubah saat mereka berteriak ketakutan. Tidak, 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 jangan, jangan.
Merasakan kain hitam yang dipenuhi dengan kematian, semua orang meraung putus asa. Huala. Namun, kain hitam itu seperti malaikat maut, langsung menutupi planet ini. Jejak darah segar perlahan muncul di atasnya. T.S. Kates, darah segar. Kain dewa hitam belum menyerap darah segar selama lebih dari 1 miliar tahun. Semut-semut yang berani menduduki wilayah klan Mohan ini hanya mengejar kematian. Tetua sisa klan Mohan berkata dengan suara dingin. His, apa ini? Mereka benar-benar memusnahkan seluruh planet. Mereka, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka musuh ras besar Qian Hai? Beberapa ahli di sekitarnya melihat situasinya dan ekspresi mereka berubah drastis. Ketakutan muncul di mata mereka. Aku memperingatkan kalian semua, saya adalah pemimpin klan dari klan Mohan. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Mohan kita akan membangun kembali dirinya di alam semesta ini. Siapapun, keluar dari wilayah klan Mohan kami. Kalau tidak, mati. Pemimpin klan dari klan Mohan mengamati sekeliling dengan tatapan tajamnya. Suara dinginnya bergema di seluruh ruang kosong. Meski dipisahkan oleh puluhan planet, mereka masih bisa mendengarnya dengan jelas. Apa? Level apa keberadaan ini? Dia benar-benar dapat mengirimkan suaranya sejauh ini. Ketika semua orang mendengar suara ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di planet yang tidak terlalu jauh, seorang ahli ras kabut merah melihat situasi di planet itu. Muridnya sedikit menyempit, tubuhnya yang dipenuhi syok bergerak, dan sosoknya langsung menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di sebuah planet di reruntuhan klan Mohan. Planet ini sekarang milik ras Red Mist mereka. Namun, balapan Red Mist tidak berjalan dengan mudah. Ketika ras kabut merah mereka terbentuk, mereka menjadi bahan tertawaan. Sekarang, mereka telah bertarung dengan Istana Naga selama lebih dari setahun dan selalu dirugikan. Banyak pakar ras kabut merah bahkan telah dibunuh oleh Istana Naga. Mereka sekarang terpaksa bersembunyi di planet dan tidak berani keluar. Meski begitu, beberapa ahli ras kabut merah telah menghilang secara misterius. Ini menyebabkan ras kabut merah berada dalam situasi yang mengerikan. Pemimpin klan mereka seringkali sangat marah. Sekarang seorang ahli yang menakutkan telah muncul, dia harus segera melaporkan situasinya kepada orang yang mengaku dari klan Mohan. Lagi pula, planet tempat mereka berada dulunya adalah wilayah klan Mohan. Jika kamu tidak segera nyah, maka kalian semua bisa tinggal di sini selamanya. Dalam kehampaan, 9 tetua dari klan Mohan yang selamat menyapu pandangan mereka ke sekeliling mereka. Ketika mereka melihat beberapa orang di planet ini tidak tergerak, tubuh mereka bergerak dan mereka segera terbang. Weng weng weng. Pada saat berikutnya, seluruh dunia mengalami perubahan besar. Bencana telah turun untuk semua orang. Tidak baik. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Lari-lari-lari. Kesembilan itu semuanya adalah ahli Kaisar Ilahi Puncak. Kami bukan tandingan mereka. Beberapa ahli merasakan kekuatan mereka dan segera melarikan diri dengan ekspresi ketakutan. Dalam sekejap, area dalam radius puluhan miliar kilometer menjadi kacau balau. Siapapun yang berani membunuh orang-orang kita dari Laut Qian yang luas sedang mencari kematian. Tidak lama kemudian, lebih dari 10.000 orang diteleportasi dari susunan teleportasi planet. Di antara mereka, sesepuh yang memimpin memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Tatapan mereka menyapu sekeliling, dipenuhi dengan tatapan tajam. Begitu mereka merasakan bahwa semua token kehidupan murid mereka rusak, ada banyak murid elit dari hutan lebat di Laut Qian. Seorang ahli di puncak alam Kaisar Ilahi segera membawa murid-muridnya. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Apakah kamu mengejar kematian? Pemimpin klan-klan Mohan melihat dari atas. Matanya menunjukkan niat membunuh yang dingin. Kaulah yang mencari kematian. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Tubuhnya gemetar saat karakter hitam pekat muncul di belakangnya. Karakter diringkas menjadi kerangka dan menyerang lebih dari 10.000 orang dari faksi Qian Hai di bawah. Kamu membunuh murid kami. Grand Elder segera mengangkat kepalanya dan berteriak saat dia merasakan riak di sebelah kanan. Namun, ketika dia melihat serangan kerangka gelap yang menakutkan dan merasakan niat membunuh yang menakutkan, ekspresinya berubah. Tidak bagus, itu adalah ksatria alam semesta. Dia berteriak ketakutan, ingin segera melarikan diri. Mengaum, saat tubuhnya mulai berubah menjadi ilusi dan hendak melarikan diri, tengkorak seukuran kepala manusia terbang keluar dari mulut kerangka hitam besar itu. Tengkorak-tengkorak ini membuka mulut mereka dan mendarat di tubuh makhluk besar Qian Hai. Bahkan tetua Qian Hai tidak punya waktu untuk bereaksi. Tengkorak yang menakutkan mulai menelan mereka sedikit demi sedikit,
darah segar berceceran di mana-mana. Ah! Jeritan kesakitan terdengar di sekitar reruntuhan klan Mohan. Lebih dari 10.000 makhluk hebat dari Qianhai digigit oleh kerangka gelap, dan darah berceceran di mana-mana. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Mereka memandangi sosok di langit dengan kaget, memohon. Ksatria alam semesta bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan di level mereka. Sekelompok semut, beraninya mereka mengambil alih wilayah klan Mohan dan bertindak begitu arogan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa klan Mohan, yang tidak muncul selama lebih dari 1 miliar tahun, dapat tersinggung oleh sekelompok bajingan kecil sepertimu? Di langit, kepala klan Mohan menatap dingin ke sekelompok orang yang berteriak ketakutan. Di daerah sekitarnya, para ahli dari berbagai faksi dan ras sedang dikejar oleh 9 ahli kaisar dewa tahap puncak dari klan Mohan. Mereka dengan panik melarikan diri di sekitar mereka. Mereka yang bisa langsung melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi mereka pasti tidak akan ragu. Pada saat ini, mereka sangat ketakutan. Bagaimana situasinya? Mengapa 10 ahli yang menakutkan tiba-tiba muncul? Mereka mengaku dari klan Mohan, bagaimana mungkin? Klan Mohan telah dihancurkan selama lebih dari 1 miliar tahun. Orang-orang di planet sekitar klan Mohan melarikan diri, dengan cepat menyebabkan keributan besar di sekitar reruntuhan klan Mohan. Dalam beberapa ratus tahun cahaya, banyak kekuatan aktif di sekitar reruntuhan klan Mohan. Bahkan ada banyak kekuatan yang bangkit karena reruntuhan klan Mohan. Sekelompok ras dan kekuatan level domain berkumpul di sini. Sekarang setelah peristiwa sebesar itu terjadi, itu menyebabkan keributan di antara semua kekuatan. The Grand Elder sudah mati, Grand Elder kita benar-benar mati. Di wilayah luas ras tingkat domain Qianhai, di tempat token kehidupan disimpan, seorang lelaki tua berteriak dengan wajah penuh keterkejutan. Sosoknya melintas dan dia dengan cepat terbang keluar. Segera, berita itu menyebar ke seluruh ras Qianhai. Di aula besar ras Qianhai, pemimpin klan dan semua makhluk besar ras Qianhai semuanya melihat informasi tentang alam semesta AI dengan ekspresi serius. Pada saat ini, alam semesta AI di dekat reruntuhan klan Mohan benar-benar terguncang. Informasi dari 9 Dewa Kaisar Agung Makhluk Agung dan 1 Ksatria Alam Semesta membuat takut semua kekuatan. Mereka adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh klan Mohan. Di tengah aula, kata pemimpin klan Qianhong, ekspresinya berubah drastis. Orang-orang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak berani mempercayai fakta ini. Jika mereka benar-benar garis keturunan yang ditinggalkan oleh klan Mohan, maka langit di langit berbintang ini akan berubah. Tuan, jika mereka benar-benar garis keturunan yang ditinggalkan oleh klan Mohan, maka kita sekarang. Pada saat ini, yang paling ditakuti tidak lain adalah para murid dari klan Red Mist. Mereka telah menerima laporan dari murid-murid mereka, dan ketika mereka melihat informasi tentang alam semesta AI, mereka merasa penglihatan mereka menjadi gelap. Ini hanyalah berita buruk. Sejak berdirinya klan Red Mist, banyak hal terjadi. Sekarang, orang-orang yang dicurigai sebagai sisa-sisa garis keturunan klan Mohan telah muncul, ini. Mereka sekarang adalah ras yang didirikan berdasarkan planet reruntuhan klan Mohan. Sekarang tuan mereka telah tiba, bukankah dia yang pertama menyuruh merekanya? Selain kekuatan dan kekejaman yang ditunjukkan oleh 10 ahli, jika mereka tidak meninggalkan tempat ini, tidak pasti apakah mereka bisa bertahan. Dewa Kaisar Hongtian menutup matanya dan bersandar di kursi ilahi, mengeluarkan napas lemah. Dia telah mendirikan ras kabut merah dengan ambisi besar, berharap suatu hari dia bisa menjadi ras yang kuat di alam semesta. Namun, dari awal berdirinya balapan hingga sekarang, ia mengalami kemunduran di mana-mana. Sebuah istana naga membuat mereka meringkuk di sini, tidak berani keluar. Sekarang, ahli lain dari klan Mohan tiba-tiba muncul. Ini adalah berita buruk baginya. Melarikan diri. Dia perlahan membuka matanya, mengungkapkan jejak ketidakberdayaan. Itu semua karena istana naga. Jika bukan karena mereka. Segera, matanya dipenuhi dengan kebencian dan darah. Kumpulkan semua murid dan ikuti aku keluar. Dewa Kaisar Hongtian membuat keputusan dan berkata tanpa ekspresi. Guru, kami. Mendengar kata-kata Dewa Kaisar Hongtian, ekspresi kedua lelaki tua di bawah sedikit berubah. Jangan khawatir, pihak lain memiliki keberadaan tingkat ksatria alam semesta. Itu bukan sesuatu yang bisa kita provokasi. Pergi dan tunduk pada mereka dan bergabunglah dengan mereka. Dewa Kaisar Hongtian berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ekspresi kedua lelaki tua di bawah sedikit berubah, dan mereka dengan cepat mengangguk, itu tuan.
Kami akan segera mengumpulkan semua murid. Tidak banyak murid ras kabut merah, dan hanya ada beberapa ratus ribu saat ini. Jumlah sekecil itu semua berkat Istana Naga. Segera, semua murid berkumpul. Mereka mengikuti di belakang Dewa Kaisar Hongtian dengan terkejut dan berteleportasi keluar. Ketika mereka baru saja muncul di luar, mereka bisa mencium bau darah di udara. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura menakutkan menyelimuti mereka. Dewa Kaisar Hongtian, yang berada di depan, menyipitkan matanya sedikit dan menatap sosok di atas. Oh, masih ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Dalam kehampaan tidak jauh dari sana, pemimpin klan dari klan Mohan mengungkapkan senyum tipis saat melihat sekelompok orang dari ras kabut merah yang tiba-tiba berteleportasi. Ada darah lagi. Dia menyadari bahwa dunia luar terlalu indah. Jika ada begitu banyak darah di benua inti mereka, kekuatannya mungkin sudah lama menembus. Salam, Pak. Kami dari ras Red Mist. Kami adalah ras yang tinggal di wilayah klan Mohan. Kita tahu bahwa penguasa klan Mohan telah muncul dan menegakkan kembali kejayaan klan Mohan. Kami, ras Red Mist, bersedia menjadi bawahan klan Mohan. Dewa Kaisar Hongtian memandangi kepala klan Mohan dan merasakan niat membunuh yang kuat. Dia tidak berani ragu dan berkata dengan hormat. Oh, hahaha, klan Red Mist. Kirimkan kepada kami. Ketika pemimpin klan-klan Mohan mendengar kata-kata mereka, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menunjukkan sedikit kebanggaan di wajahnya. Sangat bagus, sangat bagus. Mengirimkan ke klan Mohan kami adalah pilihan terbaik Anda. Kalau tidak, jika Anda berani menduduki wilayah kami, yang menanti Anda adalah kehancuran. Dia tertawa nakal dan melanjutkan. Ya, dengan kekuatanmu, Tuan, kamu pasti bisa menciptakan kembali kejayaan klan Mohan di masa depan. Dewa Kaisar Hongtian berkata dengan hormat sekali lagi. Kamu sangat bijaksana. Jangan khawatir, tidak akan ada kekurangan manfaat untuk Anda di masa depan. Datang dan ceritakan semua tentang situasi di langit berbintang klan Mohan kita. Kepala klan dari klan Mohan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Dewa Kaisar Hongtian tidak berani untuk tidak patuh. Dia segera terbang dan memberitahu semua kekuatan di sekitar reruntuhan klan Mohan. Kepala klan dari klan Mohan menyipitkan matanya sedikit dan mendengarkan dengan tenang dari samping. Pergi dan beritahu semua kekuatan. Mereka telah tinggal di klan Mohan saya begitu lama. Guru telah kembali. Sudah waktunya bagi mereka untuk memberi hormat kepada Master. Akhirnya, dia menyipitkan matanya sedikit dan memesan. Orang-orang dari klan Mohan telah kembali. Mereka masih memiliki garis keturunan yang tersisa. Keberadaan tingkat ksatria alam semesta, klan Mohan belum sepenuhnya dihancurkan. Mereka masih memiliki eksistensi tingkat ksatria alam semesta. Mereka telah kembali. Klan Kabut Merah telah tunduk pada Istana Naga. Kaisar Surgawi Hongtian mengumumkan di alam semesta AI bahwa pemimpin klan-klan Mohan telah memerintahkan semua ahli dari ras sekitar untuk datang dan memberikan penghormatan. Langit telah berubah. Ini akan berubah di sini. Ketika ras di sekitarnya diguncang oleh klan Mohan, berita lain yang mengejutkan semua orang tiba. Perlombaan Kabut Merah, Dewa Kaisar Hongtian telah tunduk pada ahli yang tersisa dari klan Mohan. Ahli yang tersisa dari klan Mohan telah memerintahkan semua faksi untuk datang dan memberikan penghormatan. Melihat informasi ini, ekspresi dari semua kekuatan berubah. Mereka ragu-ragu, tetapi mereka masih bersiap untuk segera pergi. Keberadaan tingkat ksatria alam semesta belum muncul di ruang mereka selama lebih dari 1 miliar tahun. Keberadaan yang mengerikan seperti itu bisa menghancurkan mereka semua dengan satu tamparan. Kecuali jika mereka tidak ingin tinggal di ruang ini lagi, mereka hanya bisa tunduk pada perintah dari keberadaan yang begitu kuat. Para pemimpin dari berbagai faksi tidak ragu sama sekali dan langsung terbang menuju arah reruntuhan klan Mohan. Reruntuhan klan Mohan dulunya adalah tempat paling makmur di langit berbintang ini. Setiap ras memiliki susunan teleportasi untuk mencapai tempat ini. Dalam waktu kurang dari 2 jam, para pemimpin dan pakar dari berbagai faksi semuanya telah tiba. Tatapan mereka menyapu sekeliling saat mereka terbang menuju arah menara langit. Semuanya, tolong tunggu di sini sekarang. Setelah semua kekuatan tiba, kami akan pergi dan memberikan penghormatan kepada pemimpin klan dari klan Mohan dan para tetua. Ketika kelompok itu tiba, Dewa Kaisar Hongtian, yang melayang di udara, mengalihkan pandangannya ke para ahli dari berbagai kekuatan saat dia berbicara. Oh, pemimpin klan Hongwu, apakah mereka benar-benar dari klan Mohan? Pemimpin klan Trenggiling dan sekelompok ahli terbang mendekat. Mereka memandang Dewa Kaisar Hongtian dan bertanya dengan heran. Mereka adalah ahli dari klan Mohan,
penguasa tempat ini. Dewa Kaisar Hong Tian mengangguk. Kata-katanya menyebabkan ekspresi para pemimpin faksi di sekitarnya sedikit berubah. Menurut informasi yang mereka peroleh, klan Mohan pernah menjadi ras yang sangat kuat dan haus darah. Ada banyak faksi kecil dan makhluk yang telah mereka hancurkan. Mereka diliputi rasa takut terhadap klan yang dulu begitu brutal. Waktu berlalu sedikit demi sedikit saat para ahli dari berbagai faksi dan klan tiba. Ras Qian Hai yang sunyi telah tiba. Tidak lama kemudian, sekelompok orang dari ras terpencil Qian Hai tiba. Ketika mereka melihat mereka, beberapa faksi berbicara dengan lembut. Mereka tahu bahwa belum lama ini, sejumlah besar murid dari ras Qian Hai telah terbunuh. Seorang tetua agung Kaisar Dewa Puncak juga telah meninggal di tangan sisa-sisa garis keturunan klan Mohan. Pada saat ini, Patriark ras Qian Hai dan kelompok ahli memiliki ekspresi yang sangat buruk. Penatua Agung telah terbunuh, dan murid-muridnya telah terbunuh. Namun, mereka tidak berani melawan sedikit pun. Mereka bahkan ingin datang dan memberikan penghormatan. Ini membuat mereka merasa sangat terhina. Baiklah, semua orang ada di sini. Dewa Kaisar Hong Tian melihat ras Qian Hai, ras tingkat domain Sky Flame, ras Sky Nether, Ming Xuanzi, dan ras Trenggiling, serta semua ras tingkat domain lainnya. Dia berbicara dengan acuh tak acuh dan segera terbang ke dalam. Para ahli dari berbagai faksi mengikuti di belakang. Kaisar Langit Hong Tian melambaikan tangannya, dan sebuah jembatan besar muncul di depannya. Sama seperti jalur surgawi ketika ras kabut merah membentuk ras mereka, jalur tersebut terhubung kedua bintang. Di ujung jalan, seorang lelaki tua duduk di tengah alun-alun besar. 9 ahli berdiri di samping dan memandang sekelompok orang dengan acuh tak acuh. Salam, pemimpin klan dari klan Mohan. Salam, tetua. Dewa Kaisar Hong Tian terbang dan menyapa dengan hormat. Salam, pemimpin klan Mohan klan. Para ahli dari faksi lain tidak berani lalai sedikit pun dan langsung menyapa dengan hormat. Pemimpin klan dari klan Mohan tidak mengatakan apapun. Tatapannya menyapu sekelompok orang. Apakah kalian semua di sini? Setelah hening beberapa detik, pemimpin klan dari klan Mohan bertanya dengan acuh tak acuh. Pemimpin klan tuan dari klan Mohan, selain dari Istana Naga, semua pasukan lainnya telah tiba. Dewa Kaisar Hong Tian berkata dengan hormat. Yang sudah datang, selamat. Hidupmu telah diselamatkan. Di masa depan, kalian semua akan tunduk pada klan Mohan kami, siapa yang keberatan. Pemimpin klan dari klan Mohan berbicara dengan acuh tak acuh kepada mereka. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi semua ahli dari kekuatan lain sedikit berubah, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Aku tidak suka diam. Melihat tidak ada yang berani membalas, pemimpin klan dari klan Mohan juga tidak menanggapi, dan matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Weng, begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan tali hitam pekat langsung muncul di depan pemimpin klan Qian Hai dan para ahli lainnya, langsung mengikat mereka. Tuan yang terhormat, kami menyerah, dan klan Qian Hai kami bersedia untuk tunduk. Pemimpin ras lautan luas melihat tali hitam yang langsung melilitnya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Dia buru-buru berteriak keras. Auramu membuatku membencimu. Anda telah mengambil alih planet domain klan Mohan kami, namun Anda masih berani bersikap sombong. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menebus dosa-dosa Anda. Jika kamu tidak menghargainya, maka matilah. Pemimpin klan Mohan berkata dengan acuh tak acuh, dan mengepalkan tangannya. Tali gelap itu langsung berubah menjadi merah darah, menyerap darah dan energi di tubuh mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak, Yang Mulia, beri kami kesempatan. Kami bersedia tunduk, kami bersedia, jangan bunuh saya. Patriark klan Qian Hai berteriak ketakutan. Namun, teriakan itu tidak bertahan lama sebelum tiba-tiba berhenti. Ekspresi Patriark klan Mohan tidak berubah sama sekali. Tali hitam itu berubah menjadi karakter berwarna merah darah dan memasuki tubuhnya. Penatua pertama, bawa beberapa orang dan biarkan Hong Tian membawamu ke ras luas di wilayah Qian Hai untuk memusnahkan mereka. Pemimpin klan dari klan Mohan berkata dengan samar. Ya, para pemimpin klan mengangguk dan menatap Dewa Kaisar Hong Tian. Ya, ekspresi Dewa Kaisar Hong Tian berubah dan dia segera menjawab. Klan api surgawi kami bersedia tunduk pada klan Mohan. Kami bersedia untuk tunduk kepada Tuhan Supremasi. Di masa depan, kami akan melayani klan Mohan. Ketika para ahli klan api surgawi melihat pemandangan ini, alis mereka berkedut keras saat mereka buru-buru berkata dengan hormat. Klan penindik gunung kami bersedia tunduk pada klan Mohan. Kami akan menjadikan klan Mohan sebagai pemimpin kami.
Klan Seribu Tangan kami bersedia tunduk pada klan Mohan. Di bawah perintah pemimpin klan Tuan, kami tidak akan ragu bahkan jika kami harus mendaki Gunung Pisau atau menyusuri Lautan Api. Mata para ahli dari berbagai ras dipenuhi ketakutan. Mereka buru-buru berlutut di tanah dan dengan hormat tunduk. Seorang ahli di puncak alam Kaisar Ilahi langsung terbunuh tanpa sedikit pun kemampuan untuk melawan. Pemandangan seperti itu membuat mereka tergerak oleh ketakutan. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan. Di alun-alun di planet domain klan Mohan, suasananya sangat sunyi. Para ahli dari berbagai ras dan ras berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Di kursi di depan, sisa-sisa kepala klan Mohan duduk di sana dengan tenang, matanya sedikit terpejam. Para ahli dari berbagai faksi tidak berani bernapas dengan keras. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kepala suku Mohan yang tersisa tidak berbicara. Yang lain juga berani berbicara. Setengah jam, 1 jam. 1,5 jam kemudian, 4 tetua dari klan Mohan yang telah pergi bersama Dewa Kaisar Hong Tian kembali. Tubuh mereka memancarkan aura berdarah yang sangat padat. Pemimpin klan, seluruh klan Qian Hai telah dimusnahkan. Seorang penatua berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Dia mengungkapkan giginya dan tampak sangat menyeramkan. Ketika para ahli dari berbagai ras di sekitarnya mendengar ini, tubuh mereka bergetar hebat. Pemusnahan. Ini adalah pemusnahan. Di samping itu, ekspresi Dewa Kaisar Hong Tian juga tidak terlalu bagus. Wajahnya agak pucat. Sebagai pemimpin klan ras kabut merah dan ahli di puncak alam Kaisar Dewa, dia telah hidup hampir 100 juta tahun. Dia telah melihat banyak pemusnahan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemusnahan berdarah. Satu ras memusnahkan ras lain, 99% dari mereka tidak akan memusnahkan warga biasa pihak lain. Mereka tidak akan dengan sengaja membunuh orang-orang lemah itu. Namun, pemusnahan klan Mohan adalah kehancuran total, planet demi planet. Semua orang di atas dimusnahkan seperti semut. Melihat ratusan miliar nyawa terbunuh dengan matanya sendiri, bahkan dia tidak terbiasa. Sangat bagus. Jika seseorang ingin mati, biarkan mereka mati. Pemimpin klan dari klan Mohan berkata dengan lemah dan perlahan berdiri. Tatapannya menyapu ke depan, kalian semua, berdiri. Terima kasih, pemimpin klan Mohan klan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka perlahan berdiri. Hong Tian, kamu bilang masih ada faksi yang belum tiba. Dia memandang Dewa Kaisar Hong Tian di sampingnya dan bertanya dengan samar. Tuan, ada faksi yang disebut Istana Naga. Mata Dewa Kaisar Hong Tian berbinar ketika dia mendengar kata-kata pemimpin klan-klan Mohan. Tuan, Istana Naga itu tidak sederhana. Mereka memiliki garis keturunan naga ilahi, dan bahkan diduga ada naga suci berdarah murni di Istana Naga. Banyak faksi kami mencoba untuk menangkap naga suci dari Istana Naga, tetapi mereka semua diblokir oleh mereka. Selain itu, mereka memiliki pembunuh yang kuat. Saat ini, 90% dari Istana Naga berada di benua di domain Anda, tuanku. Sarang mereka ada di sana, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dewa Kaisar Hong Tian terus berbicara, matanya berkedip. Oh, garis keturunan naga ilahi. Naga suci berdarah murni. Pemimpin klan dari klan Mohan sedikit menyipitkan matanya. Baik tuanku, jika kita bisa menghancurkan Istana Naga, kita pasti bisa mendapatkan banyak sumber daya. Jika kita bisa menangkap mereka dan menjinakkan mereka menjadi hewan peliharaan pertempuran, nilainya akan lebih tinggi lagi. Faktanya, menurut dugaan kami, Istana Naga seharusnya mendapatkan warisan yang kuat dari naga suci. Dewa Kaisar Hong Tian terus menambahkan. Apakah begitu? Pemimpin klan dari klan Mohan sedikit menyipitkan matanya dan memandang para ahli dari faksi lain. Tuan, kata-kata Dewa Kaisar Hong Tian benar. Istana Naga itu memang aneh. Mereka meningkat dengan sangat cepat dan sangat mungkin ada naga sejati. Melihat tatapan pemimpin klan Mohan, para ahli dari ras lain langsung setuju. Terutama ras jiwa yang hidup dan ras roh otak, mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan kegembiraan. Setelah para ahli dari klan Mohan mengarahkan pandangan mereka ke Istana Naga, kemana Istana Naga akan melarikan diri. Sarang tempat Istana Naga berada juga merupakan benua wilayah klan Mohan. Bisa juga dikatakan bahwa Istana Naga ada di rumah orang lain. Bukankah akan sangat mudah bagi Tuan untuk membunuhmu? Menarik. Garis keturunan naga ilahi, sub naga, sangat berharga. Darah naga juga sangat bermanfaat untuk kultivasi. Seorang tetua di sebelah kepala klan Mohan sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh semangat. Sepertinya keberuntungan kita sangat bagus. Beberapa tetua di sebelahnya berkata dengan penuh semangat dengan mata berbinar.
Keturunan naga ilahi, sub naga. Bahkan jika mereka disegel di benua itu, mereka tahu nilainya. Terutama ketika beberapa kultivasi mereka terkait dengan darah dari garis keturunan. Menarik, menempatkan yayasan di wilayah klan Mohan kita, haha. Kepala klan Mohan tertawa keras, matanya bersinar, kebetulan klan Mohan kita telah memasuki kembali panggung alam semesta dan kekurangan banyak sumber daya. Jika Istana Naga benar-benar memiliki sub naga dan naga ilahi, itu akan menjadi kesempatan besar bagi klan Mohan kita. Tuan pemimpin klan, sekarang domain klan Mohan semakin dekat ke pedalaman, formasi susunan akan menjadi lebih kacau. Saya khawatir akan sedikit sulit untuk masuk. Dewa Kaisar Hongtian sedikit mengingatkan mereka. Itu untukmu. Semua planet dan benua adalah domain klan Mohan kami. Secara alami sangat mudah bagi kita untuk masuk. Ayo pergi. Hari ini, saya ingin melihat apakah Istana Naga itu seperti yang Anda katakan. Pemimpin klan Mohan tersenyum dan menatap mereka semua. Ya, para prajurit mengangguk dan mengikuti. Weng, pemimpin klan Mohan menggerakkan tangannya dan 18 bola muncul. Bola di tengah bersinar sementara 17 lainnya sangat redup. Dengan kekuatan level kesatrianya, dia bisa menyalakan 17 bola lainnya. Dia melambaikan tangannya dan mendarat di salah satu bola. Bola mulai bersinar. Weng, sebuah lubang hitam muncul di depannya. Dia tersenyum dan berjalan ke depan. Para tetua segera mengikuti di belakang. Hongtian God Emperor dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Mereka melangkah ke dalam lubang hitam dan muncul di langit di atas sebuah benua. Seluruh benua tampak sunyi dan bobrok, tanpa sedikit pun vitalitas. Tidak di sini. Pemimpin klan dari klan Mohan berbicara dengan acuh tak acuh, meletakkan telapak tangannya di atas bola putaran kedua. Bola bundar memancarkan kilau. Di belakang, sekelompok ahli dari berbagai faksi mengikuti dengan tenang. Namun, dengan sangat cepat, mereka merasakan pesan mendesak yang dikirimkan dari AI alam semesta. Mereka membukanya dan melihatnya. Ketika mereka melihat isinya, pupil mata mereka berkontraksi dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Informasinya adalah tentang ras tingkat teritori Qianhai. Itu menunjukkan bahwa seluruh ras Qianhai telah dimusnahkan, bahkan anak-anak dan wanita yang lemah pun tidak terhindar. Lebih dari separuh planet wilayah Qianhai telah dihancurkan. Berdarah dan brutal, mereka sedikit takut ketika melihat informasi ini. Sangat jarang dan berdarah untuk melihat genosida yang sebenarnya. Saya tidak menyangka bahwa genosida mereka akan begitu kejam. Perlombaan tingkat teritori yang kuat dimusnahkan begitu saja. Aku khawatir Istana Naga akan hancur. Ini adalah situasi terbaik bagi Istana Naga untuk menjadi budak. Para ahli dari setiap ras saling memandang dengan kaget. Istana Naga juga akan hancur. Di sini juga tidak ada apa-apa. Apakah Anda yakin Istana Naga ada di benua di bawah domain kami? Pemimpin klan-klan Mohan memasuki benua melalui bola bundar. Mereka telah menjelajahi 5 atau 6 benua berturut-turut, tetapi mereka masih belum menemukan Istana Naga. Seorang penatua dari klan Mohan bertanya dengan cemberut. Ada kemungkinan 90% Istana Naga menempatkan sarangnya di benua bagian dalam. Dewa Kaisar Hongtian sedikit mengernyit dari samping. Masih ada lebih dari selusin benua. Terus selidiki. Kamu sebaiknya tidak mengecewakanku. Di tengah, kepala klan Mohan melirik Dewa Kaisar Hongtian dengan acuh tak acuh. Ini membuat ekspresi Dewa Kaisar Hongtian sedikit berubah. Setelah menyaksikan kebrutalan kepala klan Mohan, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tuan pemimpin klan, markas Istana Naga semuanya ditempatkan di lautan. Apakah klan Mohan memiliki benua dengan lautan yang relatif luas? Pada saat ini, hati Dewa Kaisar Hongtian bergerak dan dia langsung bertanya. Oh, pemimpin klan dari klan Mohan sedikit mengangkat alisnya. Telapak tangannya menggerakkan bola di depannya dan menguncinya. Weng, sebuah lubang hitam muncul di depan semua orang sekali lagi. Pemimpin klan-klan Mohan langsung melangkah ke dalamnya. Sisanya mengikuti dari belakang. Saat berikutnya, sebuah benua yang dipenuhi lautan muncul di depan mata semua orang. Hah, melihat lautan di bawah, semua orang sedikit menyipitkan mata. Kepala klan Mohan melihat sekeliling dan terbang lurus ke depan. Seharusnya di sini. Sarang Istana Naga seharusnya ada di sini. Istana Naga selalu mengandalkan sarang yang aman ini. Itu sebabnya mereka bisa bertindak begitu arogan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana mereka bisa melarikan diri. Para ahli dari ras jiwa yang hidup dan ras roh otak memindai sekeliling mereka dengan mata membara. Istana Naga telah membunuh sejumlah besar ahli dari dua ras mereka. Mereka sangat membenci Istana Naga.
Melihat bahwa sarang istana naga akan segera ditemukan dan bencana mereka akan segera tiba, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan yang ganas. Di depan mereka, Dewa Kaisar Hongtian juga dipenuhi dengan senyum dingin. Kali ini, istana naga akan mati. Berdengung. Di depan mereka, kepala suku Mohan yang tersisa berhenti di permukaan laut. Dia melihat ke bawah dengan jejak senyum di matanya. Dengan lambaian tangannya, air laut di bawahnya terbelah. Air laut yang dalamnya puluhan ribu kilometer perlahan mengalir ke kedua sisi. Dengan lambaian tangannya, sungai dan laut terbalik. Di belakangnya, sekelompok ahli dari berbagai ras terbang. Ketika mereka melihat ke bawah, mata mereka berbinar. Banyak dari pasukan mereka mendambakan istana naga. Klan jiwa hidup, misalnya, dipenuhi dengan kebencian. Sekarang sarang istana naga telah muncul, semua orang menatapnya dengan saksama. Guyuran. Pada saat yang sama, di istana naga di bawah. Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya telah menerima berita ketika lingkungan sekitar reruntuhan klan Mohan mengalami perubahan besar. Munculnya ksatria alam semesta telah membunuh semua makhluk hidup di planet reruntuhan klan Mohan. Ini diikuti oleh pemusnahan ras rakus di Laut Qian. Berita demi berita membuat Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya menyadari keseriusan masalah ini. Mereka benar-benar datang ke istana naga kita. Di istana naga, Wang Xian berjalan keluar dari gerbang naga dan melihat ke atas. Setelah menerima kabar dari Perdana Menteri Gui, dia langsung bergegas dari Bima Sakti. Beberapa saat yang lalu, dia masih berdiskusi dengan Perdana Menteri Gui tentang sisa warga klan Mohan. Kini, sisa warga klan Mohan justru datang langsung. Melihat gelombang air laut di sekitarnya, jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk. Seorang ksatria alam semesta, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Raja Naga, satu ksatria alam semesta dan 9 pembangkit tenaga kaisar ilahi tingkat puncak. Ada juga sekelompok pembangkit tenaga listrik dari pasukan sekitar di belakang. Perdana Menteri Gui dan para pemimpin istana naga mengikuti di belakang dan berkata, TSK mereka datang dengan niat buruk. Iblis-iblis berkaki 8 dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata dan tersenyum sinis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, kepala klan Mohan perlahan turun dari atas. Istana Naga, aku tidak berharap kalian bersembunyi dengan sangat baik. Aku benar-benar tidak mengharapkan itu. Dewa Kaisar Hongtian menatap ke bawah dan mengunci Wang Xian dan yang lainnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggeram dengan suara rendah. Apa arti kalian semua datang ke sini dengan cara yang begitu megah? Wang Xian melirik Dewa Kaisar Hongtian. Tatapannya tertuju pada kepala klan Mohan dan bertanya dengan samar. Apakah kamu tahu di wilayah mana kamu berada? Kepala klan Mohan bertanya dengan samar. Tempat ini dulunya milik klan Mohan di masa lalu. Wang Xian menatapnya dan melanjutkan dengan tenang. Bagus kalau kamu tahu. Sekarang, tuanmu sudah kembali. Kepala klan Mohan tampaknya menggambarkan sebuah fakta dengan tenang. Dia melayang sekitar 1000 meter dari Wang Xian dan yang lainnya. Saat dia berbicara, dia melihat istana naga di depannya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah istana naga. Dengan kekuatan seperti itu, terlihat sangat mirip dengan istana naga ilahi yang legendaris. Sepertinya kalian telah mendapatkan beberapa warisan naga ilahi. Saya mendengar bahwa ada naga ilahi di istana naga Anda. Panggil mereka dan biarkan aku melihatnya. Saat dia menilai mereka, kepala klan Mohan terus berbicara. Hehe, Wang Xian tertawa ketika mendengar kata-katanya. TSK, Tuan kami. Memberi kami perintah. Mendengar kata-kata mereka, Baki tertawa geli. Dia penuh ejekan. Orang dari istana naga itu sedang mencari kematian. Saya khawatir mereka tidak tahu dengan siapa mereka berbicara. Mungkin mereka tidak mengetahui situasi spesifik di dunia luar. Mereka benar-benar berani berbicara dengan pemimpin klan Mohan seperti ini. TSK. Di belakang, para ahli dari berbagai faksi mengungkapkan senyum lucu ketika mereka melihat adegan ini. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kamu mencari kematian. Sebelum pemimpin klan dari klan Mohan dapat berbicara, Dewa Kaisar Hongtian memandang Baki dengan niat membunuh di matanya. Dia melambaikan tangannya dan tongkat muncul di tangannya. Cakar putih pucat langsung menyambar ke arah Baki. Keke, Dewa Kaisar Hongtian. Kamu sampah benar-benar menjadi guk-guk orang lain. Menarik, menarik. Baki tertawa terbahak-bahak dan lengannya menjadi hitam pekat. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan meraih cakar putih pucat itu, menghancurkannya. Oh, pakar rilem Kaisar Dewa Puncak.
Dewa Kaisar Hong Tian merasakan serangan Ba. Qidan memfokuskan pandangannya. Ada ahli Kaisar Dewa tingkat puncak di Istana Naga. Para ahli dari ras lain di belakang juga sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya Istana Naga menampilkan kekuatan tempur tingkat Kaisar Ilahi tahap puncak. Aku sudah memberi kalian semua kesempatan untuk hidup. Pemimpin klan dari klan Mohan menatap mereka tanpa ekspresi dan berkata dengan lemah. Kesempatan untuk bertahan hidup. Awalnya, saya ingin menangani masalah reruntuhan klan Mohan setelah beberapa waktu. Sekarang aku di